Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Tobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita juga harus mengetahui kapan saja kita diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berwudu. Ya. Sehingga ketika kita melaksanakan wudu maka ibadah tersebut sah. Kemudian kalau kita tidak melaksanakan wudu sebelum ibadah-ibadah ini, maka ibadah kita bisa tidak sah atau kita dianggap berdosa karenanya. Maka perlu kita ketahui pemirsa sekalian, hal-hal yang kita harus berwudu sebelumnya. Yang pertama adalah tentu saja sholat. Dan sholat ini kewajibannya adalah untuk berwudu sebelumnya berdasarkan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq dan seterusnya. Yang surat Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang beriman, jika kalian berdiri untuk melaksanakan sholat dan dalam keadaan batal, maka laksanakan wudu. Ya. Dan dahului dalam ayat itu membasuh wajah, membasuh kedua telapak tangan sampai siku dan seterusnya sampai wudu. Itu yang pertama pemirsa sekalian. Ya, dan juga dari hadis Nabi yang mulia tadi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salatnya salah satu dari kalian apabila telah berhadas sampai dia berwudu. Kemudian yang kedua, ibadah apa lagi pemirsa sekalian yang harus berwudu sebelumnya, itu at-tawaf. At-tawafu bil bait, tawaf di Baitullah. Ya. Sebelum tawaf di Ka'bah pemirsa sekalian, maka kita diwajibkan untuk berwudu dulu. Berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan lainnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-tawafu bil baiti salatun illa annallaha abaha fihil kalam. Tawaf di Baitullah itu adalah salat, maksudnya seperti salat. Ya, seperti salat. Seperti salat di sini maksudnya apa, pemirsa sekalian? Ya, pemirsa, seperti salat maksudnya adalah diwajibkan berwudu seperti salat. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan berbicara di dalam tawaf. Hanya saja ini perbedaannya ya. Ya, seperti itu. Sama-sama. Jadi ada unsur kesamaan dengan sholat, yaitu sama-sama harus berwudu sebelumnya, namun ada unsur perbedaan. Kalau sholat nggak boleh ngomong, kalau pas lagi tawaf nggak boleh. Kalau pas lagi tawaf boleh ngomong. Cuma ngomongnya yang baik. Contohnya menanyakan berapa sekarang tawaf kita, bacanya apa sih pas di sini gitu ya. Dan mengingatkan yang lain boleh. Ibu-ibu hati-hati jangan sampai pisah rombongan. Itu boleh mengingatkan yang baik. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga pemirsa sekalian, yang diwajibkan untuk berwudu sebelumnya adalah masul mushaf, yaitu menyentuh mushaf Al-Qur'an. Al-Qur'an pemirsa sekalian, itu usahakan kita berwudu dulu sebelum kita menyentuhnya. Baik menyentuh akan membacanya atau akan membacanya atau kita ingin memindahkannya. Yang disebut mushaf itu adalah lembarannya itu dan juga sampulnya itu. Jadi hendaknya kita seperti itu. Dan apabila kita tidak ingin lagi nggak pengen wudu tapi ingin memegang mushaf, ya sudah dengan menggunakan sarung tangan sehingga kita tidak menyentuhnya itu tadi. Ini adalah mazhab mayoritas ulama pemirsa sekalian. Mayoritas ulama, hampir semua ulama mengatakan demikian berdasarkan ayat firman Allah surat Al-Waqi'ah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang disucikan. Begitu juga Nabi pernah menulis surat kepada penduduk Yaman yang isinya adalah la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an melainkan orang yang suci. Dari dua dalil tersebut pemirsa sekalian kita bisa mengambil hujah gitu ya, diwajibkannya seseorang untuk berwudu sebelum menyentuh mushaf. Memang ada sebagian mazhab Hanafi menganggap tidak wajib. Tapi yang lebih hati-hati adalah kita berhati-hati adalah kita memegang mushaf dengan memiliki wudu terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja pemirsa sekalian, ya, 3 perkara yang kita diwajibkan untuk berwudu sebelumnya. Yang pertama apa? Salat. Dan yang kedua adalah tawaf, dan yang ketiga adalah masul mushaf, yaitu menyentuh mushaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.